Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para hadirin sekalian, para pemimpin, tokoh masyarakat, rekan-rekan sejawat, dosen mata kuliah kepemimpinan yang melayani, dan seluruhnya yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam forum yang penuh makna ini. Semoga pertemuan ini menjadi ruang pembelajaran, refleksi, dan inspirasi bagi kita semua dalam membangun kepemimpinan yang lebih bermakna. Hadirin yang saya muliakan, hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan satu bentuk kepemimpinan yang tidak selalu menempati panggung utama dalam buku-buku manajemen modern, namun sesungguhnya sangat relevan, sangat manusiawi, dan sangat berdampak, yaitu kepemimpinan yang melayani, atau dalam istilah global dikenal dengan servant leadership. Kita hidup di era di mana jabatan dan kekuasaan seringkali dipersepsikan sebagai lambang keberhasilan. Pemimpin dianggap sebagai orang yang paling tahu, paling tinggi, dan paling berhak mengatur. Namun, sejarah dan kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua pemimpin yang berkuasa berhasil membawa kebaikan. Sebaliknya, banyak pemimpin besar lahir dari hati yang bersedia merendah, dari jiwa yang siap melayani, dan dari kepekaan untuk mendengarkan. Jadi, apa itu kepemimpinan yang melayani? Menurut Robert K. Greenleaf, yang pertama kali memperkenalkan konsep ini, menyatakan bahwa pemimpin yang melayani adalah mereka yang pertama-tama memiliki dorongan untuk melayani, dan melalui pelayanan itu muncul dorongan untuk memimpin. Ini adalah kebalikan dari paradigma tradisional di mana seseorang menjadi pemimpin terlebih dahulu, lalu baru belajar untuk melayani. Dalam kepemimpinan yang melayani, tujuan utamanya bukanlah meraih kekuasaan, melainkan menciptakan ruang bagi orang lain untuk bertumbuh, berkembang, dan menemukan potensi terbaiknya. Hadirin yang berbahagia, kepemimpinan yang melayani tidak ditandai oleh suara yang paling keras, melainkan oleh telinga yang paling peka. Tidak ditandai oleh tangan yang menunjuk, melainkan oleh tangan yang lebih mengangkat. Tidak ditandai oleh ambisi pribadi, melainkan oleh kepedulian terhadap kesejahteraan kolektif. Bayangkan, seorang pemimpin dalam sebuah organisasi yang tidak sekedar memberikan perintah, tetapi juga memberikan perhatian. Seorang pemimpin yang menanyakan, apa yang kamu butuhkan agar bisa bekerja lebih baik, bukan sekadar mengapa targetmu tidak tercapai. Seorang pemimpin yang hadir saat anggotanya berada dalam kesulitan, bukan hanya saat mereka membawa prestasi. Inilah wajah pemimpin yang melayani, pemimpin yang hadir untuk orang-orangnya. Mengapa sih kepemimpinan yang melayani penting saat ini? Ya, karena dunia semakin kompleks, kebutuhan masyarakat semakin beragam, dan kita tidak hanya memimpin dengan struktur, tetapi juga harus memimpin dengan nurani, di mana pemimpin yang hanya fokus pada hasil jangka pendek akan lebih mudah kehilangan arah. Tetapi pemimpin yang melayani, yang membangun kepercayaan, loyalitas, dan juga empati, mereka akan mampu memimpin dalam jangka yang panjang, bahkan tanpa perlu selalu berada di garis terdepan. Mari kita lihat pula realitas di dunia pendidikan, kesehatan, sosial, hingga pemerintahan. Ketika pemimpin hadir hanya untuk mengejar pencitraan, maka program akan hanya bersifat kosmetik. Tapi ketika pemimpin hadir untuk melayani, maka perubahan akan terasa nyata, menyentuh, dan berkelanjutan. Hadirin sekalian, menjadi pemimpin yang melayani bukan berarti menjadi lemah. Justru dibutuhkan kekuatan batin yang besar untuk merendahkan hati, mendahulukan orang lain, serta dibutuhkan keberanian untuk berkata, saya tidak tahu semuanya, mari kita cari solusinya bersama.
Dibutuhkan keteguhan untuk berkata, "Saya tidak di sini untuk diikuti, tapi untuk memberdayakan kalian agar dapat memimpin diri kalian sendiri." Dan lebih dari itu, menjadi pemimpin yang melayani juga berarti membangun sistem yang adil. Ia tidak hanya peduli pada individu, tetapi juga memperjuangkan struktur yang memungkinkan semua orang memiliki akses yang sama untuk tumbuh. Ia tidak hanya memberikan ikan, tapi juga mengajarkan cara menangkap ikan dan memastikan bahwa semua orang punya alat dan kesempatan untuk melakukannya. Hadirin yang saya banggakan, mari kita bangun paradigma kepemimpinan baru di lingkungan kita masing-masing. Di keluarga, mari kita menjadi orang tua yang melayani kebutuhan tumbuh kembang anak, bukan hanya menuntut kepatuhan. Di organisasi, mari kita menjadi atasan yang mendukung tim untuk berkembang, bukan hanya mengajar angka. Dan di masyarakat, mari kita menjadi pemimpin yang menumbuhkan harapan dan solidaritas, bukan hanya menyusun program-program yang bersifat seremonial. Karena pada akhirnya, warisan terbaik seorang pemimpin bukanlah gedung yang dibangun, bukan pula gelar yang disandang, tetapi jiwa-jiwa yang ia bantu temukan maknanya. Pemimpin besar tidak selalu dikenang karena apa yang ia capai untuk dirinya sendiri, tetapi karena apa yang ia berikan untuk orang lain. Hadirin yang saya muliakan, mari kita renungkan, apakah saya sudah menjadi pemimpin untuk dilayani atau sedang memimpin untuk melayani? Jika jawaban kita yang kedua, maka kita telah berada di jalan yang benar. Karena sejatinya pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang paling tulus dalam melayani. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk memimpin dengan hati yang bersih dan jiwa yang melayani. Wassalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera dan salam kepemimpinan yang melayani.